bercerita tentang seorang pria paruh baya bernama Robert Michael yang hidup seorang diri di kota Boston, Amerika Serikat. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai karyawan di sebuah toko perlengkapan bangunan bernama Homart. Di balik penampilannya yang sederhana, Robert dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan teliti dalam menjalani setiap aktivitas. Ia bahkan kerap menggunakan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yo, Pops, bet you didn't have to push no dollars at your old job, did you? Guilty as charged. Di tempat kerjanya, Robert dikenal sebagai pribadi yang ramah dan disukai rekan-rekannya, termasuk seorang pemuda bernama Ralphie. Saat itu, Ralphie sedang menjalani program penurunan berat badan agar bisa lolos seleksi menjadi petugas keamanan. Robert yang tinggal seorang diri hampir setiap malam mengalami kesulitan tidur. Karena itu, ia memiliki kebiasaan menyiapkan teh celup yang dibungkus rapi dengan tisu sebelum pergi ke kafe langganannya untuk membaca buku sambil menikmati segelas teh hangat. Di kafe inilah Robert berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Terry. Meski belum begitu akrab, keduanya kerap berbincang santai, terutama mengenai buku yang sedang dibaca Robert. Dari cara berpakaian Terry dan kebiasaannya dijemput mobil-mobil mewah, Robert dapat menebak bahwa gadis itu sebenarnya bekerja sebagai perempuan penghibur malam. Keesokan harinya saat bekerja, dua rekan Robert yang penasaran menanyakan apa pekerjaannya di masa lalu. Robert hanya menjawab bahwa dirinya dulu adalah seorang penari hingga rekan-rekannya tertawa dan menganggapnya pandai melucu. Malam harinya Robert kembali tidak bisa tidur. Seperti biasa, ia pun pergi ke kafe langganannya dan kembali bertemu dengan Terry. Keduanya sempat berbincang mengenai buku yang sedang dibaca Robert. Namun di tengah percakapan itu, Terry menerima telepon dari mucikarinya Slavi yang memintanya untuk segera menemui seorang pelanggan. Terry pun tampak tertekan dan sempat menolak karena pelanggan yang harus ditemuinya kali ini dikenal arogan dan sangat kasar. Namun karena takut pada Slavi, ia akhirnya terpaksa menghampiri pelanggan gemuk tersebut yang telah menunggunya di depan kafe. Pagi harinya Robert melatih Ralphie menyeret ban besar untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Menurutnya, latihan itu akan sangat berguna bagi seorang petugas keamanan, terutama saat harus mengevakuasi seseorang dalam keadaan darurat. Malam berikutnya di kafe yang sama, Robert kembali bertemu Terry dan memberinya sepotong roti. Kali ini, ia melihat wajah Terry yang penuh memar dan perhatian kecil itu membuat Terry tersentuh karena belum pernah ada orang yang memperlakukannya dengan ketulusan seperti itu. Terry pun memutuskan duduk bersama Robert dan disitulah ia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Alina yang dulu bercita-cita menjadi seorang penyanyi profesional. Kini ia hanya merekam suaranya sebagai hobi, sekadar untuk melepas penat dari kehidupan kelam yang dijalaninya. Alina bahkan meminta Robert mendengarkan rekaman suaranya. Saat Alina bertanya tentang istri Robert, Robert menjawab bahwa istrinya telah lama meninggal. Seketika sorot matanya berubah tajam, seolah menyimpan masa lalu yang kelam hingga Alina tak berani bertanya lebih jauh. Keduanya pun semakin akrab dan memutuskan pulang bersama dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Robert meyakinkan Alina bahwa ia bisa meraih apapun yang diimpikannya, asalkan berani meninggalkan kehidupan kelam yang sedang dijalaninya. Namun Alina menjawab bahwa keluar dari kehidupan itu tidak semudah yang dibayangkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba-tiba menghadang mereka. Ternyata itu adalah Slavi, mucikari yang mengendalikan bisnis prostitusi tempat Alina bekerja. Ia langsung menampar Alina di hadapan Robert karena menganggapnya telah mengecewakan salah satu pelanggan pada malam sebelumnya. Slavi sempat menyerahkan kartu namanya kepada Robert seolah menawarkan perempuan lain
jika suatu saat ia menginginkannya. Setelah itu, mereka pergi membawa Alina dengan perlakuan kasar. Sejak kejadian itu, Robert tidak pernah lagi melihat Alina di kafe langganannya yang membuatnya mulai gelisah. Ia bahkan beberapa kali datang lebih awal hanya berharap bisa kembali melihat Alina di sana. Hingga suatu hari pemilik kafe memberitahunya bahwa Alina sedang dirawat di ruang ICU akibat dianiaya habis-habisan. Robert pun segera datang ke rumah sakit dan mendapati Alina dalam kondisi babak belur. Setelah itu ia bertemu dengan Mandy, sahabat dekat Alina yang berprofesi sama dengannya. Dari Mandilah, Robert mengetahui bahwa Slavi memukuli Alina sebagai hukuman sekaligus peringatan bagi perempuan lain yang bekerja untuknya. Mandy juga mengatakan bahwa Slavi tidak akan segan membunuh siapapun yang berani melawannya. Sepulangnya ke apartemen, Robert terus memikirkan nasib Alina yang terpaksa mengubur cita-citanya karena tidak mampu lepas dari cengkraman Slavi. Di malam itu terlihat jelas konflik batin yang sedang berkecamuk di dalam diri Robert. Ia seolah berusaha menahan sesuatu yang selama ini telah ia kubur dalam-dalam, namun dorongan itu terasa semakin kuat. Sementara itu di tempat lain, Slavi tiba di kantornya yang berada di dalam sebuah restoran mewah Rusia. Di sana, ia berdiskusi dengan anak buahnya mengenai bisnis mereka yang terus menghasilkan keuntungan besar. Di tengah pembicaraan itu, Robert tiba-tiba masuk ke ruangan. Slavi dan anak buahnya pun terkejut karena tempat itu bukanlah lokasi yang bisa dimasuki sembarang orang. Robert kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi uang sebesar $9.800 sebagai tebusan untuk kebebasan Alina. Tentu saja tindakan itu membuatnya justru ditertawakan. Slavi bahkan menghina Robert sebagai lelaki tua yang anunya sudah tak lagi berfungsi. Ia juga menegaskan bahwa Alina bisa menghasilkan lebih dari $10.000 hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu Slavi mengusir Robert dengan kasar. Ia bahkan menyarankan agar Robert melakukan masturbasi sebanyak 9.800 kali daripada memberikan uangnya hanya untuk kebebasan Alina. Mendengar penghinaan itu, Robert hanya tersenyum tipis lalu mengambil kembali uangnya. Namun alih-alih pergi, ia justru terdiam di ambang pintu sambil mengamati senjata dan berbagai benda di sekelilingnya. Saat itu juga Robert memperkirakan bahwa dirinya hanya membutuhkan waktu 16 detik. Ia pun menghabisi Slavi dan anak buahnya dengan senjata mereka sendiri serta benda-benda seadanya seperti gelas dan alat pembuka tutup botol. Di balik penampilannya yang sederhana dan tenang, Robert ternyata adalah seorang pembunuh yang sangat mematikan. Setelah pembantaian itu, Robert menyadari bahwa perkiraannya sedikit meleset sambil menghampiri Slavi yang sekarat. Sebelum tewas, Slavi sempat bertanya siapa sebenarnya Robert. Namun sebelum sempat mendapat jawaban, ia keburu tewas. Sesampainya di rumah, Robert membersihkan diri lalu beristirahat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tertidur dengan sangat nyenyak, seolah apa yang baru saja ia lakukan memberinya ketenangan. Keesokan harinya kematian Slavi dan anak buahnya menjadi berita hangat di televisi. Pihak wewenang menduga peristiwa itu dipicu oleh persaingan antar kelompok kriminal yang saling memperebutkan kekuasaan. Akibat kejadian itu, seorang pria bernama Teddy datang ke Boston untuk menyelidikinya. Ia dibantu oleh beberapa polisi korup yang salah satunya bernama Detektif Frank. Diketahui bahwa Slavi ternyata bagian dari sebuah sindikat mafia Rusia yang jauh lebih besar. Namun dalang di balik organisasi tersebut masih belum terungkap.
Sementara itu Robert kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Hingga pada hari tes kelulusan petugas keamanan tiba, ia mendapat kabar bahwa Ralphie telah berhenti bekerja dan tidak mengikuti tes tersebut. Robert pun mendatangi warung milik ibu Ralphie yang baru saja terbakar. Setelah mengamati lokasi, ia menemukan sisa sumbu yang membuatnya yakin bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan. Ralphie kemudian meminta maaf karena tidak bisa mengikuti tes. Ia mengaku terpaksa mengurungkan niatnya karena keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di sisi lain, Frank membawa Teddy menemui para pemimpin mafia dari berbagai negara seperti Italia, Armenia, dan Irlandia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Little Johnny. Kedatangan Teddy tentu untuk mencari informasi tentang pembunuhan Slavi. Namun John mengaku tidak tahu menahu, bahkan menyalahkan kelompok Rusia lah yang menurutnya sering membuat onar. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, Teddy langsung menghajarnya, sementara Frank membunuh 2 orang anak buah John. Sebelum pergi, Teddy menegaskan kepada Frank bahwa tindakan tersebut adalah pesan bagi kelompok mafia lain di Boston. What the fuck was that? It's a message. Malam harinya Teddy menginterogasi Mandy untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Alina yang mungkin berkaitan dengan kematian Slavi. Namun Mandy berpura-pura dan mengaku tidak dekat dengan Alina. Sesampainya di apartemen, Teddy melapor kepada atasannya Pushkin bahwa tidak satupun kelompok mafia lain yang terlibat dalam pembunuhan Slavi. Ia yakin pelakunya adalah seseorang di luar dunia mafia yang memiliki kemampuan membunuh yang sangat tinggi. Mendengar laporan itu, Pushkin murka dan memerintahkan Teddy untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Karena sejak kematian Slavi, bisnis terbesar mereka di Boston mulai terganggu. Di tempat lain, 2 polisi kembali memeras ibu Ralphie di warungnya dengan dalih uang keamanan. Di sini terungkap bahwa merekalah yang sengaja membakar warung itu sebelumnya sebagai peringatan karena ibu Ralphie sempat menolak membayar. Sebelum keduanya pergi, Robert yang diam-diam merekam aksi mereka menghampiri dan memerintahkan agar uang tersebut dikembalikan sebelum rekaman itu disebarluaskan. Sadar bahwa video itu belum sempat diunggah, kedua polisi tersebut justru mencoba melawan namun berakhir babak belur. Paul? Really? Protect and serve, uphold the law. Tomorrow you'll have returned all the money you extorted from those people. Keesokan paginya, kedua polisi korup itu mulai berkeliling mendatangi setiap kafe yang pernah mereka peras. Mereka meminta maaf sambil mengembalikan seluruh uang yang sebelumnya telah mereka ambil. Sementara itu, Teddy kembali menemui Mandy setelah mengetahui bahwa ia sebenarnya sahabat dekat Alina. Setelah kebohongannya terbongkar, Mandy yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa saat di rumah sakit, ada seorang pria tua yang sangat peduli padanya dan sempat menanyakan secara rinci tentang Slavi. Namun begitu Mandy selesai berkata jujur, Teddy justru mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, mereka kembali meninjau rekaman CCTV dan mencocokkannya dengan keterangan Mandy. Dari situlah Teddy yakin bahwa pria bernama Robert adalah pelaku pembunuhan Slavi sekaligus menyadari bahwa pria itu bukanlah orang sembarangan. Singkat cerita, Ralphie akhirnya berhasil menjadi petugas keamanan di toko Hallmark. Suatu hari saat bekerja, seorang perampok menyatroni toko dan meminta seluruh uang dari kasir bernama Jenny. Namun Robert tidak langsung bertindak karena saat itu ada seorang pelanggan yang sedang bersama 2 anak kecil. Demi menghindari jatuhnya korban, ia membiarkan perampok tersebut mengambil semua uang di kasir. Perampok itu bahkan belum puas dan meminta paksa cincin kawin milik Jenny. Namun setelah perampok itu pergi, Robert segera keluar untuk menghafal nomor plat kendaraannya. Sore harinya saat hendak pulang kerja, Jenny terkejut mendapati cincin kawinnya sudah kembali berada di dalam laci kasir. Rupanya tadi siang, Robert telah menghabisi perampok itu menggunakan sebuah palu dari toko. Malam harinya Teddy mendatangi apartemen Robert
dengan menyamar sebagai petugas kepolisian. Ia mengajukan berbagai pertanyaan tentang kematian Slavi, bahkan menunjukkan foto mandi yang direkayasa tewas akibat terjatuh dari lantai atas. Namun Robert menjawab dengan tenang, lalu balik meminta Teddy menunjukkan surat penyelidikan resmi dari kepolisian. Tentu saja Teddy tidak memilikinya dan terpaksa pergi begitu saja. Menyadari bahwa dirinya kini diincar oleh kelompok yang bukan sembarangan, Robert mulai membuat alibi seolah akan bepergian sebagai seorang turis. Ia sengaja membeli obat anti mabuk perjalanan dan memesan tiket pesawat secara online. Sementara itu, Teddy bersama para polisi korup terus berusaha menggali identitas Robert. Namun mereka tidak menemukan kejanggalan apapun karena seluruh dokumen identitas, riwayat pendidikan hingga pekerjaannya tampak normal. Meski begitu, Teddy tetap yakin bahwa semua itu telah dipalsukan dengan sangat rapi. Ia pun semakin penasaran dan mulai mengawasi Robert secara diam-diam. Hingga suatu malam saat Robert sedang menikmati teh di kafe langganannya, Teddy mengirim salah satu anak buahnya yang menyamar sebagai petugas PLN. Namun penyamaran itu langsung diketahui Robert hanya melihat dari tangannya. Pria itu pun mencoba menangkap Robert dengan todongan pistol. Namun Robert justru melumpuhkannya hanya dalam waktu 3 detik. Setelah menghabisi pria tersebut, Robert keluar sambil memotret Teddy yang mengawasi dari dalam mobil. Kemudian Robert memancing mereka ke gang sempit, lalu melumpuhkan salah satu polisi sebelum mengambil dompet yang berisi kartu identitasnya. Sesampainya di apartemen, Robert mengobati lukanya menggunakan madu yang dipanaskan. Tak lama kemudian, Teddy dan anak buahnya menggeledah apartemen Robert, namun hanya menemukan botol anti mabuk perjalanan serta riwayat pembelian tiket pesawat menuju Meksiko. Frank sempat berpendapat bahwa Robert pasti sedang menuju bandara untuk melarikan diri. Namun Teddy membantahnya karena yakin semua itu hanyalah rekayasa untuk mengecoh mereka. Ia yakin bahwa Robert pasti sedang mengawasi mereka dari suatu tempat. Dugaan itu pun benar, karena Robert ternyata berada di gedung seberang sambil memantau mereka melalui CCTV yang telah dipasang di seluruh apartemennya. Keesokan harinya Robert mengunjungi sebuah rumah yang jauh dari keramaian untuk menemui teman lamanya Susan, mantan petinggi Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat atau DIA. Ia meminta Susan mencarikan informasi tentang Teddy yang sedang memburunya. Meskipun telah pensiun, Susan tetap bersedia membantunya dan pergi ke kantor intelijen. Sementara Robert berbincang dengan suami Susan yang bernama Brian. Dari percakapan itu terungkap bahwa Robert telah memalsukan kematiannya sejak kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Semua ini ia lakukan demi menyembunyikan identitas dan mulai kehidupan baru yang tenang. Setelah Susan kembali, ia mengungkap bahwa Teddy sebenarnya adalah mantan anggota Spetsnaz, pasukan elit Rusia bernama asli Nikolai Itenko. Kini ia menjadi kepala eksekutor Vladimir Pushkin, seorang miliarder oligarki sekaligus pemimpin sindikat mafia Rusia yang mengendalikan jaringan prostitusi, perdagangan manusia, serta penyelundupan minyak ilegal di berbagai negara. Susan menjelaskan bahwa kematian Slavi telah memutus salah satu jalur bisnis penting milik Pushkin yang berada di Boston. Karena itu, Teddy dikirim ke Boston untuk memulihkan bisnis tersebut, sekaligus memburu Robert. Susan juga memperingatkan bahwa ia hanya bisa membantu sampai di sini. Setelah itu, Robert kembali ke Boston. Saat Brian bertanya bantuan apa yang diminta Robert, Susan menjawab bahwa Robert tidak meminta bantuan, melainkan meminta izin. Sesampainya di Boston, Robert langsung menyergap Frank di kediamannya, lalu mengurungnya di dalam mobil yang telah dipasangi selang dari knalpot. Robert kemudian menginterogasinya tentang operasi bisnis Pushkin sambil membiarkan asap kendaraan memenuhi mobil hingga Frank hampir kehabisan nafas. Tak tahan dengan siksaan itu, Frank akhirnya menyerah dan mengantar Robert ke sebuah pabrik pengolahan daging yang diam-diam dijadikan tempat pencucian uang milik Pushkin. Meski situasi sempat memanas,
Robert berhasil mengambil alih keadaan dengan sangat mudah. Hey, Andre. Who's this fucking piece of shit? Is that a Heckler cock? This? Yeah? Can I see it? Oh, you want to see my gun? Indulge me, Andre. Robert kemudian memulangkan seluruh pekerja, bahkan memberi mereka uang pesangon menggunakan uang milik Pushkin sendiri. Setelah itu, ia memborgol Frank ke sebuah tiang dan memintanya menghubungi kepolisian sekaligus menyerahkan seluruh data penting terkait bisnis Pushkin. Frank sempat menolak karena tahu dirinya akan dibunuh jika membocorkan data tersebut. Namun akhirnya ia tetap memberitahu lokasi data itu sebagai bentuk penebusan dosa. Robert akhirnya menemukan seluruh data bisnis Pushkin dalam sebuah flash disk. Setelah ia pergi, polisi datang dan menangkap Frank sekaligus menemukan para gangster yang telah diborgol di dalam gudang yang penuh uang. Malam harinya Teddy bertemu dengan seorang pembunuh bayaran berkacamata yang dikenal ahli memburu target berbahaya seperti Robert. Namun saat pria itu pergi ke kamar mandi, yang kembali justru Robert yang baru saja menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Robert lalu memperingatkan Teddy agar meminta Pushkin menghentikan seluruh bisnisnya malam itu juga. Jika tidak, ia sendirilah yang akan menghentikannya. Setelah kembali ke apartemennya, Robert membuka seluruh data bisnis Pushkin. Dari situlah ia menemukan berbagai bukti transaksi ilegal, mulai dari jaringan prostitusi hingga keterlibatan sejumlah pejabat seperti polisi, deputi, politisi, serta pejabat negara lainnya. Data itu kemudian dikirim secara anonim kepada FBI yang sedang menangani kasus pencucian uang Pushkin. Robert juga menemukan lokasi operasi penyelundupan minyak milik Pushkin, sehingga di malam itu juga ia mendatangi lokasi tersebut, kemudian meledakkan kapal tanker, beberapa truk, serta gudang mereka sebagai peringatan keras. Aksi sabotasi itu pun membuat operasi bisnis Pushkin di Boston lumpuh total. Akibatnya, seluruh jaringan usahanya di kota tersebut terpaksa ditutup, membuat Pushkin murka karena mengalami kerugian besar. Amarahnya pun dilampiaskan kepada Teddy yang dianggap gagal menyelesaikan masalah. Kesal dengan hal tersebut, Teddy pun menggunakan cara licik dengan menyandera seluruh karyawan Hallmark. Kemudian ia menghubungi Robert dan mengancam akan membunuh mereka semua jika Robert tidak segera datang ke pangkalan minyak yang telah ia hancurkan. Saat itu juga, Robert berangkat menuju pangkalan minyak sambil dilacak oleh anak buah Teddy. Namun saat bus hampir tiba, mereka menyadari bahwa Robert tidak ada di sana. Ia sengaja meninggalkan ponselnya sebagai umpan, sementara dirinya sudah sampai di Hallmark dan langsung menghabisi kedua anak buah Teddy. Setelah itu Robert meminta Ralphie membawa seluruh karyawan keluar melalui pintu belakang. Tak lama kemudian, Teddy bersama anak buahnya tiba di Hallmark untuk memburu Robert. Namun Robert justru mematikan seluruh lampu toko, lalu memburu mereka satu persatu. Seketika itu juga posisi pemburu dan yang diburu pun berbalik. Robert mulai menghabisi mereka dengan brutal, memanfaatkan berbagai peralatan toko seperti palu, kawat berduri hingga bor listrik. Ia muncul tiba-tiba dari balik bayangan tanpa disadari, membuat anak buah Teddy satu persatu tak berkutik. Meski begitu, Robert sempat kesulitan ketika menghadapi salah satu anak buah Teddy yang bertubuh besar. Berkat keterampilannya, ia berhasil mengalahkan pria tersebut meski harus menerima luka akibat sabetan pisau. Setelah itu Ralphie datang membantu Robert keluar dari toko. Namun Teddy dan anak buahnya langsung melepaskan tembakan hingga kaki Ralphie terluka. Saat keduanya terpojok, Robert meminta Ralphie menyalakan seluruh lampu untuk mengalihkan perhatian. Ralphie pun segera berlari menuju ruangan kontrol, sementara Teddy mengejarnya sambil mengikuti jejak darah Ralphie. Tepat ketika Ralphie menyalakan lampu, saat itu juga Robert menghabisi anak buah Teddy yang terakhir menggunakan ledakan gas.
Sementara itu Teddy berhasil menemukan Ralphie dan bersiap menembaknya. Namun Robert lebih dulu melumpuhkannya dengan menggunakan penembak paku berukuran 3 inci hingga Teddy akhirnya tewas. Tiga hari kemudian di Moskow, Rusia, Robert mendatangi Pushkin yang sedang mandi di kediamannya. Pushkin pun terkejut mengetahui Robert bisa masuk ke tempat tersebut tanpa terdeteksi. Menyadari tujuan kedatangannya, Pushkin bertanya keuntungan apa yang akan didapat Robert dari kematiannya. Ia bahkan menawarkan bayaran yang sangat fantastis agar ia dibiarkan hidup. Now you come to kill me, but I can purchase it for you. What is your price? Namun Robert menjawab bahwa yang ia inginkan hanyalah kedamaian. Setelah itu, Robert pergi meninggalkan Pushkin yang akhirnya tewas tersengat listrik dari perangkap yang telah disiapkannya. Ia kemudian berjalan keluar dari kediaman tersebut, melewati para penjaga Pushkin yang telah lebih dulu ia habisi. Setelah itu, ia kembali ke Boston dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Suatu hari Alina menghampirinya dan mengabarkan bahwa kini ia telah mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan mulai gemar membaca buku. Ia juga mengaku menemukan sebuah amplop berisi uang hampir $10.000 tanpa mengetahui siapa yang telah memberikannya. Tentu saja kita tahu kalau uang itu adalah pemberian Robert sebagai bentuk kepeduliannya. Sebelum berpisah, Alina mengucapkan terima kasih kepadanya seolah menyadari bahwa Robert adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Thank you for everything. Okay. Bye, Robert. Bye, Alina. Malam harinya saat berada di kafe langganannya, Robert menerima sebuah pesan permintaan bantuan melalui email pribadinya. Pesan itu menjadi pertanda bahwa kelanjutan filmnya akan kita bahas di video berikutnya. Dan film pun bersambung. Jadi itulah alur cerita film The Equalizer 2014 guys. Semoga kalian suka dengan penyampaian saya yang seadanya ini. Bagi kalian yang ingin menonton kelanjutan alur cerita film keduanya, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau playlist yang sudah saya sediakan. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak diperlukan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.